Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Pak Handoko di dalam kanal YouTube ini. Bagi teman-teman yang baru pertama kali berkunjung di kanal YouTube ini, maka saya sarankan untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar kalian tidak ketinggalan berbagai macam update video pembelajaran di kanal YouTube Pak Handoko. Nah, di dalam video ini saya akan membahas mengenai prediksi soal TKA UTBK Soshum Geografi SBMPTN tahun 2022. Tentunya beserta dengan pembahasannya. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja menuju soal yang pertama. Konsep esensial geografi yang berkaitan dengan bentuk muka bumi adalah A. Morfologi, B. Jarak, C. Aglomerasi, D. Nilai kegunaan, atau E. Aksesibilitas. Untuk soal nomor 1, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang A. Jadi, morfologi adalah konsep esensial geografi yang berkaitan dengan proses dan bentuk muka bumi. Jarak adalah jauh atau dekatnya suatu lokasi dengan lokasi yang lain yang ditentukan dengan satuan. Terdapat dua jenis jarak, yaitu jarak absolut dan jarak relatif. Jarak absolut adalah jarak yang diukur dengan satuan tetap kilometer atau mile, sedangkan jarak relatif adalah waktu tempuh yang dibutuhkan untuk mencapai suatu tempat, tergantung pada alat transportasi yang digunakan. Sedangkan aglomerasi menjelaskan mengapa suatu fenomena geografi cenderung mengelompok. Nilai guna adalah manfaat yang dapat diperoleh atau dapat dihasilkan oleh suatu lokasi tempat di muka bumi. Tiap wilayah memiliki potensi yang bisa dikembangkan sehingga nilai kegunaannya optimal. Aksesibilitas adalah atau keterjangkauan adalah cara yang dapat ditempuh untuk menuju ke lokasi tertentu. Tidak hanya jarak yang menjadi pertimbangan, namun juga kondisi medan dan alat transportasi yang dapat digunakan untuk menjangkau lokasi tertentu. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 1 ini adalah opsi yang A. Kita lanjut ke soal nomor 2. Teori yang menjelaskan tentang pembentukan jagat raya karena reaksi inti hidrogen adalah A. Big Bang, B. The Oscillating Theory, C. Steady State, D. Planetesimal, atau E. Protoplanet. Untuk soal nomor 2, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang B. Jadi The Oscillating Theory adalah teori yang menjelaskan tentang pembentukan jagat raya karena reaksi inti hidrogen. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 2 ini adalah opsi yang B. Kita lanjut ke soal nomor 3. Horizon tanah yang merupakan faktor penentu jenis tanah adalah A. Horizon O, B. Horizon A, C. Horizon B, D. Horizon C, atau E. Horizon R. Untuk soal nomor 3, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang E. Jadi, horizon yang menjadi faktor penentu jenis tanah terdapat pada horizon R, yaitu batuan induk. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang E. Kita lanjut ke soal nomor 4. Bencana angin puting beliung terjadi akibat pergolakan arus udara naik dan turun dengan kecepatan yang cukup tinggi, sebab angin puting beliung hanya akan terjadi di saat hujan. Untuk soal nomor 4, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang C. Pernyataannya benar tetapi alasannya salah. Jadi bencana angin puting beliung terjadi akibat pergolakan arus udara naik dan turun dengan kecepatan yang cukup tinggi. Tidak ada hubungan antara angin dan hujan. Yang berpengaruh langsung terhadap angin puting beliung adalah tekanan udara, awan, dan suhu udara. Jadi jawaban tepat adalah opsi yang C. Kita lanjut ke soal nomor 5. Sungai yang hanya mengalir pada saat terjadinya hujan adalah sungai A. Periodik, B. Ephemeral, C. Episodik, D. Permanen, atau E. Antecedent. Untuk soal nomor 5, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang B. Jadi sungai yang mengalir hanya pada saat musim penghujan saja adalah sungai ephemeral. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang B. Kita lanjut ke soal nomor 6. Berikut ini yang bukan termasuk ciri-ciri hutan hujan tropis adalah A. Terdapat tumbuhan liana, B. Terdapat tajuk, C. Terdapat tumbuhan konifer, D. Terdapat kanopi, atau E. Jenis tumbuhannya heterogen. Untuk soal nomor 6, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang C. Jadi ciri-ciri hutan-hujan tropis adalah terdapat tumbuhan liana,
terdapat tajuk, terdapat kanopi, jenis tumbuhannya heterogen. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C. Kita lanjut ke soal nomor 7. Program pemerintah yang dimaksudkan untuk mengatasi banyaknya angka kelahiran adalah A. Pemberian tunjangan anak PNS sebanyak 2 anak, B. Pelaksanaan program imunisasi kepada anak, C. Pelaksanaan program posyandu di setiap pelosok desa, D. Pelaksanaan program BPJS Kesehatan bagi masyarakat, E. Pendirian puskesmas sampai pelosok desa. Untuk soal nomor 7, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang A. Jadi program pemerintah untuk menekan angka kelahiran adalah pemberian tunjangan anak PNS sebanyak 2 anak, pelaksanaan program KB, sosialisasi kepada masyarakat. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 7 ini adalah opsi yang A. Kita lanjut ke soal nomor 8. Persebaran industri pada umumnya berada di Pulau Jawa. Penyebab utama industri berada di Pulau Jawa adalah A. Ketersediaan bahan baku, B. Dekat dengan pusat pemerintahan, C. Situasi keamanan yang relatif labil, D. Nilai UMR yang semakin banyak, atau E. Jalur transportasi yang memadai. Untuk soal nomor 8, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B. Jadi penyebab utama industri berada di Pulau Jawa adalah yang pertama dekat dengan pusat pemerintahan, selanjutnya dekat dengan pasar, kemudian tenaga kerja melimpah, kemudian biaya hidup yang rendah, dan yang terakhir sarana dan prasarana yang memadai. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B. Kita lanjut ke soal nomor 9. Jabodetabek menurut perkembangan kota dapat disebut dengan kota A. Metropolis, B. Eopolis, C. Nekropolis, D. Megapolis, atau E. Polis. Untuk soal nomor 9, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang D. Jadi Jabodetabek menurut perkembangan kota dapat disebut sebagai megapolis karena merupakan gabungan dari beberapa kota yaitu Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang D. Kita lanjut ke soal nomor 10. Suhu udara di suatu tempat dengan tempat lain di permukaan bumi yang terletak pada bujur yang sama adalah sama. Sebab lapisan atmosfer menerima energi dari matahari terdiri dari sinar ultraviolet, sinar inframerah, dan sinar tampak mata. Untuk soal nomor 10, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang D. Jadi pernyataannya salah tetapi alasannya benar gitu ya. Jadi kenapa pernyataan salah? Karena wilayah dengan garis bujur yang sama akan mempunyai kesamaan waktu, bukan suhu udara. Kemudian untuk alasannya kenapa benar? Karena lapisan atmosfer akan menerima ketiga cahaya tetapi sinar ultraviolet akan dipantulkan oleh lapisan ozon. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang D. Kita lanjut ke soal nomor 11. Citra pengindahan jauh dapat digunakan untuk memantau luas genangan banjir secara periodik. Sebab salah satu keunggulan citra pengindahan jauh adalah multispasial. Untuk soal nomor 11, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang B. Jadi pernyataannya benar, alasannya benar, tetapi keduanya tidak ada hubungan sebab akibat gitu ya. Jadi citra penginderaan jauh dapat digunakan untuk memantau luas genangan banjir secara periodik. Ini adalah citra multitemporal, yakni citra yang dihasilkan adalah gambar dari beberapa waktu, mulai dari awal terjadinya banjir hingga banjir tersebut surut. Salah satu keunggulan citra penginderaan jauh adalah multispasial, yakni citra yang dapat menggambarkan lebih dari satu ruang atau memiliki banyak lokasi. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 11 ini adalah opsi yang B. Kita lanjut ke soal nomor 12. Daerah yang memiliki kondisi air dengan salinitas cukup tinggi sangat cocok untuk dikembangkan sebagai lahan pertanian, sebab wilayah estuaria mempunyai kondisi salinitas yang sangat rendah. Untuk soal nomor 12, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang E. Jadi pernyataannya salah, alasannya juga salah gitu ya. Jadi kenapa pernyataan salah? Karena tumbuhan pertanian tidak bisa hidup pada daerah dengan salinitas yang tinggi. Kemudian untuk kenapa alasannya salah? Karena wilayah estuaria merupakan wilayah air payau dengan kondisi salinitas yang cukup tinggi. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 12 ini adalah opsi yang E. Kita lanjut ke soal nomor 13. Faktor yang mempengaruhi nilai dari suatu batuan adalah 1. Kekerasan, 2. Ukiran, 3. Kilap, 4. Proses penggosokan.
Untuk soal nomor 13, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang B. Jadi opsi yang 1 dan ketiga itu benar gitu ya. Yang mempengaruhi nilai dari suatu batuan adalah kekerasan dan kilap yang dihasilkan. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 13 ini adalah opsi yang B. Kita lanjut ke soal nomor 14. Penentuan lokasi industri diperoleh dengan mempertimbangkan hal-hal berikut. 1. Jarak dengan pemukiman. 2. Keberadaan bahan baku. 3. Distribusi pemasaran hasil industri. 4. Pencemaran lingkungan yang ditimbulkan. Untuk soal nomor 14, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang E. Jadi opsi 1, 2, 3, dan 4 itu benar gitu ya. Jadi lokasi industri dipilih dengan mempertimbangkan hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah jarak dengan pemukiman. Lokasi industri harus berada jauh di kawasan pemukiman dikarenakan aktivitas industri tidak boleh mengganggu aktivitas warga pemukiman. 2. Keberadaan bahan baku. Lokasi industri juga harus dekat dengan bahan baku untuk mengantisipasi bahan baku yang mudah cepat rusak sekaligus untuk menghemat anggaran operasional industri. Ketiga, distribusi pemasaran hasil industri. Hasil industri juga harus mempertimbangkan pasar agar hasil industri tersebut lebih cepat ke tangan konsumen. Dan yang terakhir, keempat, pencemaran lingkungan yang ditimbulkan. Setiap industri pasti memiliki dampak, maka pembangunan kawasan industri harus ada izin dan harus lolos AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Hal ini diperlukan agar kawasan atau lingkungan sekitar tetap terjaga dan meminimalisir kerusakan lingkungan yang dapat ditimbulkan oleh industri tersebut. Jadi jawaban paling tepat untuk soal nomor 14 ini adalah opsi yang E. Kita lanjut ke soal nomor 15. Untuk menggambarkan wilayah di daerah ekuator bumi akan lebih akurat menggunakan proyeksi. 1. Kerucut, 2. Azimutal, 3. Zenital, 4. Silinder. Untuk soal nomor 15, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 15 ini menurut Pak Handoko adalah opsi yang D. Jadi hanya opsi 4 saja yang benar gitu ya. Proyeksi adalah cara penggambaran bagian-bagian muka bumi dari bentuk muka bumi yang serupa bola elipsoid ke bentuk bidang datar. Hal yang diperhatikan dalam proyeksi adalah jarak yang digambarkan harus sama dengan sesungguhnya, equidistant. Luas yang digambarkan harus sama dengan kenyataan di muka bumi ini, equivalen, dan bentuk yang digambarkan juga harus sama dengan bentuk sesungguhnya di muka bumi ini, itu conform. Maka cara yang digunakan untuk memproyeksikan masing-masing lokasi berbeda dengan yang lain. Agar proyeksi yang dihasilkan tetap memiliki equidistant, equivalen, dan conform dengan kenyataan yang ada di lapangan. Proyeksi peta itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah azimutal, yakni proyeksi peta untuk daerah kutub utara dan kutub selatan. 2. Ada kerucut, adalah proyeksi peta untuk daerah yang berada di garis lintang tinggi, yakni wilayah yang mengelilingi daerah kutub. Dan terakhir ada silinder, adalah proyeksi peta untuk daerah ekuator atau khatulistiwa. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 15 ini adalah opsi yang D. Wah, tidak terasa kita sudah berada di penghujung video pembelajaran ini teman-teman. Jika kalian ada pertanyaan seputar materi ini, kalian dapat menuliskannya di kolom komentar atau kalian juga bisa menanyakan hal itu kepada saya melalui kontak medsos ini ya. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini hingga akhir. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa bagikan video ini kepada teman-teman kalian ya, agar kebermanfaatan itu tidak hanya berhenti di kalian saja. Dan juga jangan lupa untuk klik subscribe dan like video ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Historia.